Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok ada dua. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ayo bacalah teks berikut ini. Teks berikut berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Pada teks tersebut terdapat kalimat utama, yaitu kalimat yang ditandai dengan warna biru. Pada kalimat utama tersebut terdapat ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Pada pembelajaran 2, kita dituntut untuk menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Pada pembelajaran kita ketiga, kita akan membahas kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi tentang informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalimat yang berwarna merah muda merupakan kalimat utama.
Kemudian kalimat yang atau paragraf atau teks yang diberi warna hijau merupakan kalimat penjelas. Pada pembelajaran 4, kita akan menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu: pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dan paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nomor 6, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Demikian tadi pembelajaran tema 1 subtema 1 muatan bahasa Indonesia kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.